Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel EMS Trading Tip. Di video ini teman-teman kita akan coba trading scalping di time frame 15 menit menggunakan analisa yang biasa saya gunakan ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar silahkan, kalau tidak juga silahkan ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada unsur pemaksaan. Jadi saya hanya berbagi karena ada teman kita yang nanya gimana sih cara abang trading atau indikator yang biasa digunakan sehari-hari gitu ya. Jadi teman-teman di sini sebenarnya saya tidak menggunakan semua indikator, hanya beberapa ya, tergantung dari uh, market yang sedang saya analisa gitu ya teman-teman ya. Jadi saya kebutuhan saya itu apa, saya akan cari indikatornya kemudian saya setting. Makanya saya bisa sharing beberapa indikator di channel ini gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung aja teman-teman kita buka time frame 15 menit dulu ya. Jadi kita akan tandai ya di sebelah sini market sedang sideways. Dalam artian teman-teman ya, dalam artian market itu masih berada di kisaran area ini. Oke. Kedua, kita harus lihat batasan support dan resistance sebelumnya. Oke, di sini teman-teman ya, atau di ini area, saya bilangnya area biru ya teman-teman ya. Jadi area biru. Kemudian kita bisa lihat ya di sini ketika dia mantul di ujung sini ya teman-teman, dia terjadi pemantulan ke bawah. Oke. Bentar. Tadi maunya saya live teman-teman ya, cuman karena koneksi nggak bagus, nah seperti tadi ini putus-putus, dan akhirnya saya putuskan untuk record saja ya live analisanya. Di sini teman-teman kita bentuk kotak aja seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Kalau semisal nggak ada momen atau market sedang sideways ya, sebaiknya teman-teman tunggu aja. Takutnya ya memang scalping bagus di area-area sideways ya. Jadi kita tuh cari di titik-titik pemantulan ya. Titik pemantulan di resistensi ini ya, kalau dia kena di sini open sell, kemudian kena di bawah sini kita open buy gitu ya. Nah, sebenarnya sangat enak kalau misalkan market sedang sideways gini untuk kita scalping ya. Tapi dikala apes ya teman-teman ya, dikala dia ngebreak atau membentuk structure baru, ya sudah pasti teman-teman loss ya. Seperti itu ya. Dari sini saya akan open posisi sell di sebelah sini ya, teman-teman ya. Nah, kenapa saya open posisi sell di sebelah sini? Ini saya akan open posisikan sell. Kemudian saya taruh stop loss di bagian sini. Oke. Nah, kita akan live ya teman-teman. Ini market berjalan ya. Ini bukan bukan ini teman-teman ya. Bukan putar ulang dan lain sebagainya. Ini saya langsung open posisikan sell, dan di sini saya juga open posisi sell di mana? MetaTrader ya. Saya akan open posisi sell. Saya udah entry juga. Kita akan open posisikan sell ya, teman-teman ya. Wait. Ini koneksinya agak ini teman-teman. Agak nge-lag ya. Tadi kita open posisi sell 0,01. Nah, jadi sekalian analisa kita open posisi. Nah, di sini saya open posisikan sell, stop loss saya taruh di sini. Takutnya dia tembus di sini mantul balik lagi. Nah, gini teman-teman ya. Kenapa saya langsung entry sell di sini? Karena saya melihat teman-teman ya, kalau teman-teman udah paham support resisten, teman-teman pasti lihat yang area ini lagi ya. Nah, sini teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan hapus area sideways dulu ya. Di sini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat resisten yang ini resisten kuatnya dia teman-teman ya, yang sedang dituju oleh candle yang berjalan ini ya. Pas dia kena kena di sini teman-teman ya, kena ujung di sini, dia ternyata reject teman-teman ya, balik turun ya. Kemudian dia tidak kuat untuk naik teman-teman ya. Nah, di sini juga sama teman-teman ya. Candle yang ini ya, dia membentuk resisten, dan dia di sini juga membentuk resisten, di sini membentuk resisten, dan di sini membentuk resisten juga ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga ya. Oke. Nah, alasan saya open posisikan sell karena di sini teman-teman, kalau kita lihat market seperti ini ya, ini lebih cenderung ke downtrend. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, ketika teman-teman bisa lihat ya, support di sini ya, support di sininya ya, support di sininya ya, semakin lama itu semakin menurun ya supportnya. Nah,
Kalau kita tarik garis teman-teman ya, kalau kita tarik garis di sebelah sini ya, ini tuh downtrend teman-teman ya. Kemudian kalau kita mau apa namanya, mau lihat di time frame besar ya teman-teman ya, kita harus lihat juga nih ya, masuk ke time frame 30 menit. Oke. Nah, kelihatan juga di sini teman-teman ya. Di sini ada resisten kuat yang sedang ditembus ya. Tapi dia reject juga di sini teman-teman ya. Dan teman-teman di sini tuh ada candle hammer 2 ya. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Bisa naik bisa turun, tapi di sini saya analisa ini tuh sedang downtrend. Kenapa? Karena saya tadi tuh lihat di time frame daily. Nah, kita kembalikan dulu ya. Nah, di sini teman-teman ya. Kita hapus dulu gambarnya. Jangan dihapus nanti hilang ininya. Di sini teman-teman itu downtrend. Oke, sedang downtrend. Kemudian cenderung candlenya adalah candle merah atau bearish ya. Dalam artian teman-teman ketika kita trading itu banyak banget ya dari strategi fundamental, kemudian analisa dan teknikal. Itu teman-teman perlu kombinasikan ya. Jadi ketika daily saya lihat oh arah tren ini sedang turun. Jadi saya akan cari momen untuk open posisikan sell. Kita masuk lagi ke time frame 1 jam. Kita lihat nah, sama di sini ada resisten kuatnya teman-teman ya. Nah, jadi saya putuskan untuk open posisikan sell. Oke, sampai batasan di area sini teman-teman ya. Makanya saya taruh eh, TP di area ini ya. Nah, kita masuk ke time frame 15 menit lagi. Nah, apa saja sih yang mendukung kriteria open posisi kan sell di market ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Karena koneksinya lagi tidak bagus, makanya saya itu nggak bisa live gitu ya. Maunya live tadi, cuman karena ya inilah koneksinya lagi nggak bagus. Oke. Nah, jadi teman-teman kita atur ulang dulu. Nah, di sini ya. Di sini tuh saya pastikan ini merupakan resisten kuat. Kalau dibilang garis ini adalah supply-nya dia ya, supply. Nah, kemudian demand-nya di mana? Ah, demand-nya sebenarnya sebelah sini ya, di area ini teman-teman ya. Oke, kayak ini tuh warnanya merah ya teman-teman ya. Kita ganti dulu ya, biar nggak bingung teman-teman. Oke, kemudian di sini warnanya merah, demand di sini. Nah, ini. Sebenarnya ada lagi teman-teman demand-nya itu sebelah sini ya, demand-nya itu sebelah sini. Sebenarnya ada lagi nih. Ya. Nah, ini demand nih. Nah, makanya kenapa saya taruh TP di sini takutnya dia mantul naik. Makanya saya langsung open posisikan sell di sini. Ya, open posisi sell sini nanti TP-nya di sebelah sini ya. Nah, itulah kenapa saya bilang kalau teman-teman loss ya wajar aja gitu ya. Dalam analisa nggak ada yang 100% itu akurat ya, karena kita nggak bisa ngendaliin market teman-teman ya. Market ini dikendalikan oleh bank-bank besar ya, pemegang-pemegang uang yang besar ya. Kita yang cuman receh yang nggak bisa mempengaruhi market ini akan naik atau turun seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti arah marketnya, kemana sih arah marketnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman eh, inilah cara saya menganalisa market. Sebenarnya sangat simpel. Kita hanya melihat support resisten sebelumnya. Kemudian teman-teman harus lihat juga ya, di mana sih titik resisten tertinggi yang mau ditembus oleh candle-candle berjalan ini, tapi tidak terjadi gitu ya. Nah, teman-teman harus perhatikan itu, tarik garis seperti ini, bikin kotak ya. Di kotak seperti ini, kotak ini disebut dengan supply and demand. Jadi di sini supply, di sini demand-nya ya. Nah, kemudian teman-teman ya, supply and demand ini kalau semisal teman-teman di area bawah kesusahan menggambar yang ini, teman-teman bisa pakai indikator yang namanya Smart Money Concept. Itu punyanya Lux Algo ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, saya akan coba pasang Smart Money Concept ya. Nah, ini Smart Money Concept punya Lux Algo itu juga sama. Area garisnya pasti di sebelah sini ya. Kita tunggu dulu ya. Ini dia koneksinya belum ini teman-teman ya. Makanya saya nggak bisa live itu karena itu teman-teman. Koneksinya lagi nggak bagus banget. Kemudian karena juga tinggal di pedalaman ya, nggak ada akses internet ini. Jadi ya harus sabar lah. Gitu. Smart Money Concept udah saya buka cuman belum muncul. Terus di refresh ya. Kita coba refresh ya. Kita
kita coba refresh dulu ya, karena indikatornya belum masuk teman-teman ya. Smart money concept itu sama sistemnya teman-teman ya. Oke, nggak masuk smart money conceptnya, kita ketik ulang ya. Smart money concept punyanya Loops Algo. Nanti kalau udah muncul dia akan tampil ya teman-teman ya. Nah ini karena koneksinya nggak bagus makanya dia nggak tampil. Oke, sambil nunggu teman-teman, sebenarnya itu aja sih cara saya tuh trading, sangat simple ya. Saya nggak perlu banyak indikator, tanpa indikator pun sebenarnya bisa trading. Yang penting teman-teman paham yang namanya support dan resisten, itu penting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar analisa ya, perdalam ilmu teknikal. Kemudian teman-teman juga harus paham yang namanya support dan resisten, itu pasti ya. Jadi teman-teman tuh nggak boleh yang namanya belajar setengah-setengah ya, kalau udah terjun ya udah belajar gitu. Oke, dari sini saya putuskan untuk sell. Saya akan tunggu market ini sampai ketemu TP ya. Jadi saya biarkan seperti ini. Itu teman-teman ya. Sebenarnya smart money concept ini ya, ini bagus banget teman-teman untuk menentukan supply and demand-nya. Ya. Tapi karena di sini koneksi, berhubung koneksinya lagi nggak bagus ya, saya juga nggak tahu nih, nggak muncul ya teman-teman ya. Harusnya muncul ya. Nah, ini yang manual ya, ini tarikan garis dari saya. Saya akan tunggu di sini, kita akan live ya. Kita akan live di sebelah sini, kita akan lihat apakah kita kena SL atau TP-nya kesentuh ya. Di sini kita akan targetkan 2 sampai 3 dolar aja. Kalau udah ke TP kita akan close ya. Jadi sambil nunggu teman-teman ya, sambil nunggu kita buka time frame knowledge aja 5 menit di bagian sini ya. Oke, kita akan tunggu di time frame 5 menit teman-teman ya. Smart konsepnya kita hapus saja karena nggak kepake juga kan. Ini nggak bisa di close guys. Oke, kita akan tunggu market sampai ketemu dengan TP-nya dia atau SL-nya dia. Ya, jadi ini live teman-teman ya. Jadi nanti apapun hasilnya saya akan upload. Oke, sambil nunggu saya akan main game dulu ya. Jadi ini bakalan saya tinggal dulu. Oke, sambil nunggu di sini ya. Saya akan tinggal dulu. Kita akan lihat apakah TP ataukah kena SL. Halo sobat trader. Jadi ini udah TP ya teman-teman ya. Saya tinggal main tadi. Kita udah TP, wah kita lihat ya. Ini udah TP teman-teman ya. Saya udah close. Sebenarnya tadi itu saya udah close di nilai 4 dolar. Cuman karena ini teman-teman ya, saya udah lihat di sini dia terjadi ini ya, udah menyentuh area ini.
Jadi saya putuskan untuk close entry dan hasil profitnya teman-teman lumayan ya, cukup ini. Dan ini hanya edukasi ya teman-teman ya, gimana kalau kita udah memahami yang namanya support dan resisten. Makanya perlu diperhatikan kalau teman-teman trading itu jangan panik ya. Kalau udah entry teman-teman jangan baru minus, teman-teman langsung close gitu ya. Jadi sini sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggurui atau gimana ya. Karena teman-teman tuh wajib belajar dari kegagalan-kegagalan ya, karena tidak ada orang yang gagal sepenuhnya. Yang ada itu orang yang enggan mencoba ketika mengalami kegagalan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja video hari ini dan ini udah profit lumayan ya teman-teman ya. Jadi next kita akan bahas gimana sih cara analisa lagi menggunakan indikator. Nah, inilah cara saya trading menggunakan analisa pribadi. Nah, cara saya itu seperti ini. Cuman ya nggak banyak orang yang tahu dan nggak banyak orang yang paham gimana cara menentukan area-area ya supply and demand yang benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu aja video saya hari ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.